Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Najiatus Syahidah. Di sini saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan menjawab pertanyaan atau soal-soal ujian akhir semester. Yang pertama yaitu HAM merupakan sebuah kata yang pada awalnya belum dikenal dalam Islam. Namun secara normatif dapat dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia atau HAM. Artinya, ajaran-ajaran Islam pada dasarnya sejalan dengan motivasi hak asasi manusia. Ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam Islam maupun HAM. Nilai-nilai dalam Islam dan HAM mempunyai beberapa kesamaan, antara lain yaitu dalam hal ini dalam hal nilai persamaan, kemudian kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai lain yang bersifat fundamental. Namun demikian, karena nilai-nilai yang terdapat dalam keduanya masih bersifat universal, maka terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap nilai-nilai tersebut. Misalnya, makna kebebasan beragama mempunyai pengertian yang berbeda antara Islam dan HAM. Demikian juga dengan beberapa implementasi nilai universal tersebut. Kemudian ada juga contoh dari bertentangan. Contoh dari bertentangannya. Mengapa hak asasi manusia menjadi isu global yang saat ini diperbincangkan secara terus-menerus? Maka jawabannya adalah karena hak asasi manusia merupakan kebutuhan dasar yang diberikan oleh pencipta dan melekat pada diri manusia sejak lahir, berupa hak hidup. Hak hidup, hak beragama, hak berpendapat, hak berekspresi, hak berpenghidupan yang layak dan sebagainya. Oleh karenanya ia harus dilindungi dan diberikan kebebasan dan kemerdekaan sesuai dengan fitrahnya. Gagasan tentang hak asasi manusia tersebut yang telah saya jelaskan tadi, bila dikaitkan dengan agama secara normatif tidak bertentangan. Karena agama menunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam agama tersebut atau agama terdapat sejumlah aturan normatif tekstual yang dapat dijadikan dasar bagi penegakan hak asasi manusia, tanpa merasa perlu untuk melihat bagaimana landasan normatif itu dipraktekkan oleh umatnya dalam realitas sejarah. Meskipun tidak ada pertentangan antara agama dan hak asasi manusia dalam aspek normatifnya, namun ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu terletak pada titik tolak pemikiran yang kemudian melahirkan yang berbeda pula. Kalangan agama meletakkan wahyu di atas nalar manusia dan berorientasi pada Tuhan. Sementara perumusan hak asasi manusia internasional didasarkan atas nilai kemanusiaan atau yang berpusat pada manusia. Kemudian saya akan menjawab nomor kedua, yaitu pemikiran menurut Montesquieu merupakan suatu usaha untuk mendesakralisasi kekuasaan ilahiyah kaum bangsawan dan raja. Montesquieu memandang untuk tegaknya negara demokrasi perlu adanya pemisahan kekuasaan negara dalam tiga organ. Tiga organ itu adalah, yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif, yang kedua kekuasaan legislatif, yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu,
kekuasaan eksekutif harus berada di tangan individu atau seorang raja. Nah, sedangkan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif atau supaya tetap independen. Nah, dalam cabang legislatif, pemerintahan perlu adanya perwakilan. Nah, dalam sistem perwakilan adalah bahwa sistem ini menempatkan orang-orang yang berkualitas terbaik untuk bertugas. Nah, membahas urusan publik. Kemudian dan Montesquieu menganjurkan sistem legislatif dengan 2 kamar berupa 1 majelis rendah dan majelis tinggi. Nah, sedangkan kekuasaan yudikatif, kekuasaan yang harus dilaksanakan oleh para hakim. Dari uraian di atas dijelaskan oleh Montesquieu bahwa kekuasaan eksekutif itu ada pada presiden atau raja. Nah, kekuasaan eksekutif ada pada presiden dan kabinetnya yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Nah, karena presiden dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepala eksekutif ia hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya. Nah, Montesquieu dalam uraiannya ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, menurut dia, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang menyelenggarakannya. Nah, kekuasaan legislatif menurut dia adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Nah, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang, tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri. Sedangkan dalam kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran perundang-undangan. Jika dikaitkan pada konsep Montesquieu, maka tugas pemerintah dalam konstitusionalisme hanya terbatas pada tugas eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen atas nama rakyat. Nah, kekuasaan eksekutif yaitu menangani urusan hukum antar bangsa atau menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Nah, menyatakan perang atau damai militer, mengirimkan duta-duta besar, menegakkan keamanan publik, dan menjalankan perlawanan invasi dan memveto undang-undang. Nah, dengan kata lain, mereka bukanlah wakil rakyat seperti yang dipahami sekarang. Nah, Dewan Rakyat dalam pengertian Montesquieu adalah semacam dewan yang terdapat pada macam Yunani atau Romawi kuno, mediator rakyat, penguasa menjadi komunitor dan agregator aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Nah, badan legislatif dalam bentuknya yang paling konkret yaitu DPR, kemudian kabinet atau parlemen dengan adanya lembaga legislatif. Nah, kepentingan rakyat dapat terwakili secara baik. Kemudian di sini juga saya akan menjawab nomor 3. Nah, masyarakat madani adalah model atau masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW selepas hijrah ke Madinah. Nah, dunia mengakuinya sebagai model masyarakat yang paling maju dan saat itu. Nah, pada saat itu. Kemudian pola masyarakat madani oleh orang barat kini disepadakan dengan sipil yang dipandang modern oleh mereka. Nah, konsep masyarakat madani merupakan konsep yang bersifat universal sehingga perlu adaptasi dan disosialisasikan apabila konsep ini akan diwujudkan di Indonesia. Nah, karena konsep masyarakat madani lahir dari masyarakat asing, nah apabila konsep ini akan diaktualisasikan dalam wacana masyarakat, nah, karena konsep masyarakat madani lahir dalam
masyarakat asing, apabila konsep ini akan diaktualisasikan dalam wacana masyarakat Indonesia, diperlukan suatu konsep, perlu ada langkah-langkah yang kontinu dan sistematis yang dapat merubah paradigma, kebiasaan dan pola hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, konsep masyarakat madani merupakan suatu konsep yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia, bukan pekerjaan mudah karena terkait dengan persoalan budaya dan sikap hidup masyarakat. Nah, untuk itu diperlukan berbagai terobosan dalam penyusunan konsep serta tindakan-tindakan. Dengan kata lain, diperlukan suatu paradigma baru di dalam menghadapi tuntunan-tuntunan yang baru. Nah, kemudian di sini saya akan menjawab nomor 4. Nah, berbagai cara mencegah radikalisme kepada para pemuda. Nah, yang pertama yaitu memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Nah, hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Nah, pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Kemudian yang kedua yaitu memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang pertama itu memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik yang benar. Nah, yang kedua yaitu memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Nah, hal kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme ialah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Nah, setelah memperkenalkan ilmu dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya yaitu tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut, karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga itu ada meminimalisir kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme. Nah, demikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir apabila tingkat pemahaman radikalisme tidak ingin terjadi pada suatu negara termasuk Indonesia. Nah, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Nah, caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat, sekaligus melakukan aksi pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat juga. Nah, mereka juga harusnya selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintah negara. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara mendukung aksi perdamaian. Nah, salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan baik oleh negara maupun organisasi atau ormas, kemudian maupun dengan perseorangan. Nah, itu wajib dilakukan dengan mendukung aksi perdamaian. Nah, yang kelima yaitu ada berperan aktif dalam melaporkan radikalisme. Nah, peran yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme. Nah, entah itu kecil maupun besar. Kemudian yang keenam yaitu ada meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Nah, meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme. Nah, meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari
dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dan dalam bermasyarakat, bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman, termasuk Indonesia sendiri. Sehingga sikap toleransi dan solidaritas perlu diberlakukan. Nah, di samping menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku, maka di masyarakat dan di negara yaitu harus melakukan atau meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Kemudian yang ketujuh yaitu menyaring informasi yang didapatkan. Nah, menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme. Nah, hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti. Nah, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja, sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan penyaringan terhadap informasi tersebut. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, di mana informasi yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar. Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring informasi yang didapat sehingga tidak sembarangan membenarkan atau menyalahkan dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu ikut aktif mensosialisasikan radikalisme. Nah, mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme, bukan. Nah, namun kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme. Nah, sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme. Nah, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama yaitu dalam kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajuan atau keberagaman. Nah, jangan lupa pula untuk mensosialisasikan tentang bahaya, kemudian dampak, kemudian serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman radikalisme. Nah, kemudian yang terakhir, yang kesembilan, yaitu dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme. Nah, di kalangan masyarakat, terlebih di tingkat negara, sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan. Nah, terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme. Nah, salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ialah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila. Mungkin itu jawaban ujian akhir semester dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.